warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nurhaliza Juliana. You can call me Liza with star number 037. Previously, I respect Mr. Harry as a lecturer in analytical chemistry and my friends who I am proud. Here, I will present a summary of the journal entitled Distance-Based Paper Microfluidics as an Environmentally Friendly Platform for Monitoring Acid-Base Titrations, or in Indonesian is Mikrofluida Kertas berbasis jarak sebagai platform ramah lingkungan untuk memantau titrasi asam basa. Nah, sebelum memulai review jurnal, di sini saya akan membacakan identitas dari jurnal tersebut. Yang pertama dari judulnya itu ada Distance-Based Paper Microfluidics as Environmentally Friendly Platforms for Monitoring Acid-Base Titrations, yang disusun oleh Lorraine G. Dias, Lucas C. Durte, Camille M. Pinheiro, Nikaila S. Moreira, dan yang terakhir ada Wendell K.T. Coltrol. Yang jurnal ini diterbitkan pada tanggal 10 April 2023. Nah, selain membahas identitas jurnal, di sini aku juga akan membahas sedikit tentang apa aja sih yang dibahas di jurnal itu secara singkat, dan metode apa sih yang dipakai di dalam jurnal tersebut, dan masalah apa sih yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, yang pertama itu apa sih yang dibahas di dalam jurnal itu? Di dalam jurnal itu membahas tentang perkembangan platform miniatur untuk analisis cepat dan murah menggunakan perangkat analitik berbasis kertas atau PAD gitu. Terus apa sih yang dibahas di dalam jurnal itu? Masalah apa sih yang dibahas di dalam jurnal itu? Jadi jurnal itu, masalahnya di dalam jurnal yaitu tentang pengembangan alat analitik baru yang sesuai dengan prinsip kimia analitik hijau atau GAC untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di dunia ini. Nah, studi ini juga menjelaskan tentang pengembangan metodologi ramah lingkungan menggunakan perangkat analitik berbasis kertas. Seperti yang tadi di atas, jurnal ini membahas apa? Yaitu membahas pengembangan metodologi ramah lingkungan menggunakan perangkat analitik berbasis kertas atau PAD untuk melakukan titrasi asam basa dengan pengukuran yang berbasis jarak. Terus metode apa aja sih yang digunain di dalam titrasi ini? Metode yang digunain itu ada beberapa metode dalam pengembangan platform miniatur ini, yaitu metode deteksi diantaranya yaitu ada kolorimetri, elektrokimia, fluoresensi, dan spektrometri massa. Itu. Nah, kemungkinan besar yang akan dibahas di sini itu nanti umumnya membahas metode dari kolorimetri. Itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke review jurnal dari hasil. Oke, sebelumnya mari kita mulai aja ya. Di sini ada judulnya Distance-Based Paper Microfluidics as Environmentally Friendly Platforms for Monitoring Acid-Base Titration. Itu artinya mikrofluida kertas berbasis jarak sebagai platform ramah lingkungan untuk memantau titrasi asam basa. Oke, sebelumnya teman-teman, di sini aku akan membahas atau mereview jurnal. Di sini aku udah stabiloin filenya ya. Jadi mungkin ini yang akan kita bahas di jurnal ini. Oke, yang pertama dimulai dari abstrak. Abstraknya itu ada the goal of green chemistry is to reduce the impact of chemical process on the environment. In this context, it is important to develop new analytical tools that comply with the principles of green analytical chemistry atau GAC to contribute to
to the sustainable development of the planet. The study describes the development of an environmentally friendly methodology using paper-based analytical device atau MUPADs to perform acid-based titrations by distance-based measurements. Oke, yang artinya itu adalah tujuannya adalah untuk mengurangi dampak proses kimia terhadap lingkungan. Dan di dalam konteks ini penting untuk dibahas yaitu mengembangkan alat analitik baru yang sesuai dengan prinsip kimia analitik hijau atau GAC untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di planet ini atau di dunia ini. Nah, studi ini menjelaskan pengembangan metodologi ramah lingkungan menggunakan perangkat analitik berbasis kertas atau MUPAD untuk melakukan titrasi asam basa dengan pengukuran berbasis jarak. Oke, selanjutnya ada titrations with distance-based detections on MUPADs were found to be a technique with fast response and low cost that can be used as a replacement for conventional practice in teaching laboratories or adapted for the detections of different analytes. Jadi, titrasi dengan deteksi berbasis jarak pada MUPAD ditemukan sebagai teknik dengan respons cepat dan biaya yang rendah yang dapat digunakan sebagai pengganti praktik konvensional di laboratorium pengajaran atau diadaptasi untuk deteksi analit yang berbeda. Jadi kalau titrasi yang dimaksud ini yang suka biasa kita pakai itu masuk ke dalam metode yang akan dibahas nanti. Oke, lanjut. Di sini ada introduction atau perkenalannya, yaitu the main goal of Green Analytical Chemistry atau GAC is to perform analytical procedures in an environmentally safe way. The reduce use of reagents and samples, avoiding toxic reagents, minimizing the generation of waste, sample preparation steps and use of energy, miniaturizations and development of automate and integrate methods are some examples of principles of GAC that prioritize sustainability and human health. Jadi tujuan utama dari kimia analitik hijau atau GAC adalah untuk melakukan prosedur analitik dengan cara yang aman bagi lingkungan, dengan cara pengurangan penggunaan reagen dan sampel, menghindari reagen yang beracun, meminimalkan timbulan limbah, terus langkah penyiapan sampel dan penggunaan energi, miniaturisasi, serta pengembangan metode otomatis dan terintegrasi ada yang dicontohkan dalam beberapa prinsip GAC yang mengutamakan keberlanjutan dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada the pads can be used with many detection methods such as colorimetric, electrochemical, fluorescence, and mass spectrometry. The most common one is colorimetric since it can be used for visual detection without external instrumentation requirements. Titration is an analytical technique for quantitative procedures based on measuring the volume of a solution with a known concentration required to completely react with the analyte. Jadi, PAD dapat digunakan dengan banyak metode deteksi. Contohnya ada kolorimetri, elektrokimia, fluoresensi, dan spektrometri massa. Nah, kalau di yang sudah kita praktikkan kan kita ada yang namanya praktikum spektrometri ya kan. Nah, kalau di sini biasanya yang paling umum itu yang dipakai adalah kolorimetri karena dapat digunakan untuk deteksi visual tanpa persyaratan instrumentasi eksternal. Terus titrasi itu apa sih? Nah, titrasi itu tuh teknik analitik untuk prosedur kuantitatif berdasarkan pengukuran volume larutan dengan konsentrasi yang diketahui yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan analit. Tuh teman-teman. Oke, lanjut.
and acid-base titration is widely used to determine acids and base concentration is a neutralization reaction or to monitor the progress of reactions that produce or consume hydrogen ions. Jadi titrasi asam basa ini sering digunakan di kehidupan sehari-hari untuk menentukan konsentrasi asam dan basa dalam reaksi neutralisasi atau untuk memantau kemajuan reaksi yang menghasilkan atau mengkonsumsi ion hidrogen. Jadi kita pun kalau misalkan kita lagi praktikum itu kita memakai titrasi asam basa ya kan untuk menentukan suatu konsentrasi dari larutan asam dan larutan basa. Nah, most recently colorimetric detection based on distance measurements has been applied for several applications, such as detection of metal ions, biomarkers, and Salmonella typhimurium. However, just a few of them are based on titration. Chloride detection and LE and others describe a distance-based sensor for melamine detection in dairy products based on cheap electrophoretic titration of moving neutralization, bull dairy, and ADTA photocatalysis. Nah, baru-baru ini nih, deteksi kolorimetri ini berdasarkan pengukuran jarak telah diterapkan untuk beberapa aplikasi. Contohnya seperti deteksi ion logam, terus ada biomarker, sama yang terakhir itu ada Salmonella typhimurium. Tapi hanya beberapa diantaranya yang didasarkan pada titrasi. Jadi nggak semua pengukuran deteksi kolorimetri ini itu menggunakan titrasi. Nah, terus ada juga Chai dan kolaborator melaporkan penggunaan titrasi argentometrik untuk deteksi klorida dan LI, dan rekan penulis menjelaskan sensor berbasis jarak untuk deteksi melamin dalam produk susu. Jadi ada Chai dan kolaborator melaporkan penggunaan titrasi argentometrik untuk deteksi klorida, ya kan? Terus ada juga LI sama rekan penulisnya menjelaskan sensor berbasis jarak untuk deteksi melamin dalam produk susu berdasarkan titrasi elektroforesis, chip, dan batas netralisasi yang bergerak, dan katalis foto ADTA, gitu. Terus lanjut, kita nih langsung ada percobaannya, eksperimental. Bahan-bahan yang diperlukan di sini, yang ada di dalam jurnal ini, bahan-bahan yang dipakai yaitu ada hidroklorik acid atau HCl atau asam klorida, terus ada sodium hidroksid atau NaOH atau natrium hidroksida, ada phenolphthalein atau phenolphthalein, terus ada juga acetic acid atau CH3COOH atau asam asetat, terus ada merah metil, dan ada amonium hidroksida atau NH4OH. Nah, itu tuh asam-asam tadi, bahan-bahan yang tadi tuh digunakan untuk digunakan untuk sebagai yang penerima. Tuh. Terus ada juga kertas Whatman Type 1 chromatography paper, polyester thermal lamination pouch, terus wax printer, oven, thermolaminator, Gazella, were used to manufacture paper-based microfluidic device. Jadi kertas selain bahan-bahan yang digunakan itu ada juga yang digunakan untuk produksi perangkat mikrofluida berbasis kertas ini, yaitu ada kertas kromatografi tipe 1 Whatman, terus ada kantong laminasi thermal polyester yang tebalnya 250 YM, terus ada printer lilin dengan model Xerox Color Cube 8570, terus ada oven juga, terus ada Gazella thermolaminator,
atau Divinopolis MG itu ya dari Brazil. Nah itu tuh termasuk perangkat-perangkat yang digunakan untuk memproduksi mikrofluida berbasis kertas gitu. Nah terus ada juga fabrikasi perangkat mikrofluida berbasis kertas. The layout of the device was created in graphic software. Itu pakainya CorelDRAW X8 and designed to contain a circular zone device. Jadi tata letak perangkat dibuat dalam perangkat lunak grafis yang dibuat di CorelDRAW X8 dan desain tersebut dirancang untuk memuat zona melingkar dan yang ditentukan dengan diameter. Tuh. Terus ya ini satu lagi, maaf sorry belum ada yang aku stabilo. Dan terus yang terakhir itu the back side of the paper device was sealed using a polyester film to provide additional rigidity and prevent region leakage. Nah itu tuh sisi belakang perangkat kertas disegel menggunakan film polyester untuk memberikan kekakuan tambahan dan mencegah kebocoran dari rigan. Tuh. Terus di sini ada titrasi asam basa pada kertas perangkat kertas mikrofluida berbasis jarak. Paper-based device were employed to perform the titrations of strong acid atau HCl, strong base atau NaOH, weak acid or CH3COOH, and weak base or NH4OH solutions. Nah, perangkat berbasis kertas digunakan untuk melakukan titrasi larutan asam kuat atau HCl, basa kuat atau NaOH, asam lemah atau CH3COOH, dan basa lemah itu NH4OH. First, the amount of phenolphthalein indicator was determined to ensure the visibility of the stain formed in the paper channel. Yang pertama, jumlah indikator phenolphthalein ditentukan untuk memastikan visibilitas noda yang terbentuk di saluran kertas. Nah, di sini larutan NaOH itu digunakan untuk membentuk campuran titran. Itu. Terus, the amount of indicator that gave intense and long-lasting coloration was selected for subsequent analysis. Nah, jumlah indikator yang memberikan pewarnaan intens dan tahan lama dipilih untuk analisis selanjutnya. Jadi, yang indikator dengan warna paling pekat mungkin ya, dan paling lama bertahannya pada saat proses titrasi, maka larutan tersebut yang dipakai untuk analisis selanjutnya. Nah, different volumes of the mixture were added to the detection channel. Volume campuran yang berbeda ditambahkan ke saluran deteksi. Terus, and the volume that provided complete filling with uniform staining was selected. Dan volume yang memberikan pengisian lengkap dengan pewarnaan seragam yang dipilih. Jadi kan kalau tadi tuh ada juga yang pewarnaannya paling pekat dan paling lama bertahan, itu yang dipilih untuk analisis selanjutnya. Dan ini juga volume yang campurannya berbeda ditambahkan ke saluran yang akan dideteksi selanjutnya. Terus volume yang memberikan pengisian lengkap dan pewarnaan yang seragam, maksudnya warnanya itu sama semua gitu di antara percobaan-percobaan sama percobaan-percobaan yang lainnya, itu nanti yang dipilih juga untuk analisis selanjutnya gitu. Terus kalau misalnya kita mau titrasi asam, baik itu kuat ataupun lemah, caranya gimana sih? Nah, nih, the acid titration, strong or weak, was performed by filling the paper channel. Bukan caranya gimana sih, maksudnya kayak ini lebih ke cara kerja titrasi asam yang ada di jurnal ini untuk membuat mikrofluida kertas tadi yang berbasis jarak itu.
Jadi, the acid titration strong or weak was performed by filling the paper channel with aliquots of titran mixture containing 0,1 mol L-1 NaOH and 1% ampervi phenolphthalein, which form a pink coloration along the entire channel on the paper substrate. The device were allowed to dry at room temperature for 5 minutes. Afterwards, a 10 μl liquid of the acid solutions or containing HCl or CH3COOH prepared at different concentrations was added into circular zone. Nah, titrasi asam kuat atau lemah dilakukan dengan cara mengisi kertas dengan aliquot campuran titran yang mengandung 0,1 mol Ly NaOH dan 1% phenolphthalein atau indikator PP tuh, yang membentuk pewarnaan merah muda di sepanjang saluran pada substrat kertas tuh. Terus perangkat dibiarkan mengering pada suhu kamar. Jadi setelah dicampur 0,1 mol NaOH tadi sama 1% dari indikator PP itu di dalam substrat kertas dilakukan pengeringan di suhu kamar, yaitu suhu 23 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Terus habis aliquot larutan asam mengandung HCl, terus habis itu kita siapin larutan aliquot larutan asam, yaitu HCl dan CH3COOH yang udah dicampurin dengan konsentrasi yang berbeda, terus ditambahkan ke dalam zona yang melingkar. Terus habis itu di bawah aksi kapiler tadi, larutan yang ditambahkan ke zona menempuh jarak yang berbeda tergantung pada konsentrasi filtrasinya dengan mendorong perubahan warna saluran. Dan yang terakhir itu perangkat dibiarkan mengering pada suhu kamar selama 5 menit dan kemudian ukur jarak yang ditempuhnya melalui saluran mikro tuh. Nah, terus lanjut, kalau menurut jurnal ini dia cara titrasi metode titrasi bahasanya baik bahasa kuat atau bahasa lemah itu dilakukan ini dengan cara adding an aliquot of the titran mixture containing 0,1 mol L-1 HCl and 1% PP for strong base or 1% methyl red for weak base through the channel. Then the device were allowed to dry at room temperature for 5 minutes. After drying stage, 10 ml of the base solution NaOH or NH4OH prepared at different concentration was added into the circular zone, and a pink for strong base or yellow for weak base. Colored plate was formed at different intervals at the end of the reactions. Jadi titrasi baik bahasa kuat atau bahasa lemah itu dilakukan dengan cara menambahkan aliquot campuran titran yang mengandung 0,1 mol Ly, HCl dan 1% indikator PP untuk bahasa kuat dan 1% metil merah untuk bahasa lemah melalui saluran. Terus habis itu perangkat dibiarkan mengering pada suhu kamar selama 5 menit. Terus setelah tahap pengeringan itu 10 ml larutan basa baik NaOH atau NH4OH tadi disiapkan pada konsentrasi yang berbeda, terus ditambahin ke dalam zona lingkaran, dan sumbat berwarna merah muda atau basa kuat atau kuning untuk basa lemah terbentuk pada interval yang berbeda pada akhir reaksinya tuh. Nah, terus all distance were measured with a digital caliper. Measurements were performed in triplicate and the average distance
traveled by each solution prepared at different concentrations was used to determine the relationship between the decolorizations or plate distance as a function of titrate concentration. Jadi semua jaraknya itu diukur dengan kaliper digital. Nah, pengukurannya dilakukan dalam rangkap 3 dan jarak rata-rata yang ditempuh oleh setiap larutan disiapkan pada konsentrasi berbeda yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dekolorisasi atau jarak sumbat sebagai fungsi dari titrasi konsentrasinya gitu. Jadi tadi kan dilakukan titrasi asam sama titrasi basa. Nah, titrasi asam sendiri dilakukan secara 3 kali, terus titrasi basa juga dilakukan secara 3 kali, baik basa yang lemah maupun basa yang kuat. Itu karena basa yang lemah itu indikatornya metil merah, sedangkan kalau basa kuat ini indikatornya PP. Tuh, nah keduanya tuh dicoba sampai percobaan ketiga kali tuh untuk dilakukan perbandingan nanti pas pada saat penentuan perhitungan pengukuran untuk menentukan hubungan antar dekolorisasi atau jarak sumbat sebagai fungsi dari titrasi konsentrasi tadi tuh. Oke, lanjut. Sini ada analisis dari sampel cuka. Nah, analisis dari sampel cuka. Commercial vinegar samples were used to demonstrate the feasibility of the proposed methodology for quantitative purpose. Jadi, sampel cuka komersial ini digunakan untuk menunjukkan kelayakan metodologi yang diusulkan untuk tujuan kuantitatif. Nah, biasanya tuh memakai 3 cuka yang berbeda, 3 merek cuka yang berbeda, biar penentuan asam asetat dengan deteksi kolorimetri berbasis jarak pada MUPAT-nya itu ketahuan gitu loh, karena kan beda merek tuh. Terus conventional acid-base titration was used as a reference method for the titrations of acetic acid present in commercial vinegar, yaitu titrasi asam basa konvensional digunakan sebagai metode referensi untuk titrasi asam asetat yang terdapat dalam cuka komersial. Nah, di sini NaOH-nya itu sebagai titran. Tuh. Oke, selanjut kan tadi kan kita udah perkenalan, terus udah percobaan juga. Itu percobaan itu kan pakai titrasi asam basa tadi. Terus abis itu pakai analisis juga pakai sampel cuka. Nah, terus ketahuan deh hasilnya sama terus nanti kita bahas juga hasil pembahasan dari hasil yang udah didapat dari jurnal ini gitu. Nah, yang pertama tuh ada fabrikasi MUPAT untuk titrasi berbasis jarak. Nah, di sini MUPAT, the manufacturer MUPATs have a shape similar to a thermometer, and the fabrication process through wax printing is quite simple and well known in the literature. Nah, itu MUPAT yang diproduksi dalam jurnal ini memiliki bentuk yang mirip dengan termometer, dan proses fabrikasi melalui pencetakan lilin yang cukup sederhana dan terkenal di dalam literatur. Tuh. Atau proses fabrikasinya tuh melibatkan penggunaan printer lilin. Tuh. Oke. Nah, terus di sini ada printer lilin itu kan to deposit a wax layer and delimit the device layout, followed by a heating step to create hydrophobic barriers on the paper. In this step, it is observed that the wax penetrates the paper pores in the vertical and horizontal directions
to form the hydrophobic barrier and reduce the length of the channel by about 1,5 mm. Tuh, belum aku iniin juga ternyata. Tuh. Nah, printer lilin tadi itu digunakan untuk menyimpan lapisan lilin dan membatasi tata letak perangkat yang diikuti dengan langkah pemanasan untuk membuat penghalang dari hidrofobik di atas kertas. Nah, terus pada langkah ini diamati bahwa lilin itu menembus pori-pori kertas dalam arah vertikal dan horizontal untuk membentuk penghalang hidrofobik dan mengurangi panjang saluran yang sebesar sekitar 1,5 mm. Tuh. Nah, terus di sini the target analyte was introduced into the circular zone of the muped by pipetting. The sample was then transported along the channel by capillary action, forming a stain as the analyte reacted with the mixture containing the titran and indicator. Jadi analyte target dimasukkan ke dalam zona melingkar muped dengan pemipetan. Jadi dimasukin analyte-nya itu dimasukin ke dalam zona melingkar dengan pipet tetes. Terus sampel kemudian diangkut sepanjang saluran dengan aksi kapiler yang membentuk noda saat analyte bereaksi dengan campuran yang mengandung titran dan indikator. Tuh. Nah, di sini juga hasil yang diperoleh dari analisis itu diperolehnya tanpa komputer atau tanpa instrumen tambahan lainnya seperti kamera digital, smartphone atau data gitu. Keren kan? Selanjut habis itu ada optimalisasi volume indikator dan titran. As it is well known, the indicator solution is needed to ensure visibility to the naked eye of the coloration formed on the muped. For this purpose, different volumes ranging from 5 to 50 ml of a 1% MPV phenolphthaleate solution were added in 1 ml of 0,1 mol L-1 NaOH solution and dropped into paper microzones. Nanti dulu deh. Terus seperti yang diketahui, larutan indikator diperlukan untuk memastikan terlihatnya pewarnaan yang terbentuk pada muped, ya kan? Secara kasat mata. Jadi kalau kita lihat langsung tuh kayak kelihatan perubahannya gitu. Dengan menambahkan indikator warna gitu kan. Terus untuk tujuan ini volume yang berbeda mulai dari 5 sampai 50 ml. Larutan PP tadi 1% ditambahkan dalam 1 ml larutan 0,1 mol LY dan diteteskan ke zona mikrokertas. Gitu. Nah, for volumes smaller than 20 ml, a low intensity pink coloration was obtained that disappear over time. On the other hand, a pink coloration was observed when 25 ml of the indicator was added in the titran solution, which is sufficiently visible to the naked eye. For volumes greater than 25 ml, no significant increase in the pixel intensity was observed. Therefore, this volume was selected as optimal and kept constant for the subsequent test. Jadi untuk volume yang lebih kecil dari 20 ml diperoleh warna merah muda dengan intensitas yang rendah dan akan menghilang seiring berjalannya waktu gitu. Jadi dia nggak tahan lama juga gitu. Terus
Di sisi lain, warna merah muda juga diamati ketika 25 μL indikator ditambahkan ke dalam larutan titran. Dia cukup terlihat dengan telanjang, maksudnya kayak kita tanpa menggunakan kacamata yang bisa memberikan warna itu, dia tuh bisa kelihatan warnanya gitu loh, dan cukup terlihat. Dan untuk volume yang lebih besar dari 25 ml, tidak ada peningkatan signifikan pada intensitas piksel yang diamati gitu. Nah, jadi volume yang dipilih sebagai yang optimal dan tetap konstan untuk pengujian selanjutnya gitu. Paham? Jadi yang dipilih itu yang mana coba? Yang dipilih tuh yang volume lebih besar dari 25 ml. Tuh guys. Terus lanjut, ada asid titrasi asam basa pada perangkat kertas mikrofluida berbasis jarak. The feasibility of distance-based titrations using paper microfluidic device was thoroughly investigated as proof of concept. Classical examples of acid-based titration involving the neutralizations of hydrochloric acid by sodium hydrochloride atau HCl versus NaOH, and sodium hydroxide by hydrochloric acid atau NaOH versus HCl. We use as models. Jadi, kelayakan titrasi berbasis jarak menggunakan perangkat mikrofluida kertas diselidiki secara menyeluruh. Sebagai bukti konsepnya yaitu ada contoh klasik titrasi asam basa yang melibatkan neutralisasi asam klorida dengan natrium hidroksida atau HCl dengan NaOH dan natrium hidroksida dengan asam klorida atau NaOH dengan HCl yang digunakan sebagai model. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Oke, as mentioned above, classical titration examples involving HCl versus NaOH and NaOH versus HCl were used as model to demonstrate the viability of distance-based titrations as alternative to conventional titrations using a typical benchtop approach. For this purpose, the channel was filled with a chromogenic mixture containing titran and the appropriate indicator. The titrate was then applied to the circular zone and it traveled through the microchannel by capillary action, promoting a neutralization reaction. After drying, the color distance was measured from the beginning of the channel near the sample zone to the top superior of the detectable plaque. Thus, the distance traveled by each plaque with a pink coloration for NaOH or a discoloration of the channel for HCl were measured in triplicate using a digital caliper. The results show that the distance increased proportionally with the concentrations of the titrate solution. Typical curves obtained through the titrations involving HCl versus NaOH and NaOH versus HCl, respectively. The approximate time for each titration was Ca 10 min, 10 min, and total consumed volume of reagents for each titration was 20 ml. Tuh, nah, seperti contoh yang udah disebutin di atas tuh, ya kan? Kan tadi aku jelasin ada titrasi klasik yang melibatkan HCl versus NaOH dan NaOH versus HCl yang digunakan sebagai model untuk menunjukkan kelayakan titrasi berbasis jarak. Nah, sebagai alternatif titrasi konvensional menggunakan pendekatan benchtop tipikal. Nah, untuk tujuan ini, saluran diisi dengan campuran kromogenik yang mengandung titran dan indikator yang sesuai. Titrasi kemudian diterapkan ke zona melingkar dan bergerak melalui microchannel dengan aksi kapiler.
mempromosikan reaksi netralisasi. Setelah kering, jarak warna diukur. Jarak warna diukur dari awal saluran di dekat zona sampai hingga stop superior dari sumbat yang mau dideteksi gitu. Terus demikian juga jarak yang ditempuh oleh masing-masing sumbat dengan pewarnaan merah muda untuk NaOH dan perubahan warna saluran untuk HCl gitu. Dan diukur dalam rangkap 3 menggunakan kaliper digital. Terus hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jarak meningkat secara proporsional dengan konsentrasi larutan yang dititrasi. Ya kan? Nah, terus pada gambar 3B dan 3D menunjukkan kurva tipikal yang diperoleh untuk titrasi yang masing-masing melibatkan HCl versus NaOH dan NaOH versus HCl. Nah, perkiraan waktunya untuk setiap titrasi adalah 10 menit dan total volume region yang dikonsumsi untuk setiap titrasi adalah 20 ml. Terus, for the titrations involving HCl versus NaOH, the distance measured for the travel flux period between 18.6 and 25.8 mm. The measured distance were directly proportional to the concentrations of the titran from 0.1 to 0.8 millimole L-1, presenting a satisfactory linear behavior with coefficient of determination or R kuadrat. Nah, untuk titrasi melibatkan HCl dan NaOH, jarak yang diukur untuk sumbat yang dilalui bervariasi. Di antara itu ada 18,6 dan 25,8 mm. Terus jarak yang diukur berbanding lurus dengan konsentrasi titran dari 0,1 sampai 0,8 milimol. Tuh. Terus menunjukkan perilaku linear yang memuaskan dengan koefisien determinasinya itu R kuadrat. Tuh. Terus kan tadi kan ada yang ini kan, 3B sama 3D itu menunjukkan kurva tipikal yang diperoleh untuk titrasi yang masing-masing melibatkan HCl versus NaOH dan NaOH versus HCl. Nah, ini 3B mana 3B? Nah, ini 3B itu ini 3B itu untuk HCl versus NaOH. Nah, yang 3D itu untuk NaOH versus HCl. Gitu. Terus lanjut yang ada apa ini ya? Bentar ya guys ya. Bentar ya say. Oke. Lanjut di sini masih dengan apa tadi? Masih dengan yang ini, yang titrasi asam lemah dengan basa lemah. Ya, titrasi asam lemah dengan basa lemah. Nah, untuk for the titration with weak acid, the same volumes as optimized before we reuse. And a liquid of CH3COOH solutions itu 10 ml. Prepare at different concentrations was added to the paper device containing the channel previously filled with 10 ml of the titran and indicator mixture, yaitu NaOH plus phenolphthalein. Nah, untuk reaksi dengan asam lemah digunakan volume yang sama dengan yang dioptimalkan sebelumnya. Aliquot larutan CH3COOH yang 10 ml itu disiapkan pada konsentrasi yang berbeda. Ditambahkan ke perangkat kertas yang berisi saluran yang sebelumnya diisi dengan 10 ml itu. Terus campuran titrannya dan indikator itu
campuran titeran dan indikatornya itu yaitu campuran NaOH sama indikator PP. Tuh. Terus the distance traveled by the weak base promote discoloration along the channel, and a yellow coloration is observed at the end of the reaction. The relationship between the distance traveled and the concentrations of the acidic and alkaline solutions. Jadi jarak yang ditempuh oleh basa lemah menyebabkan perubahan warna sepanjang saluran, dan warna kuning diamati pada akhir reaksi. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan titrasi asam lemah dengan basa lemah itu bisa menyebabkan perubahan warna yang lama, yang waktunya bakal lama gitu loh, nggak hilang-hilang, bakal tahan lama. Terus sama kalau yang di sini itu jadinya warna kuning kalau diamati pas akhir-akhir reaksi. Terus hubungan antara jarak tempuh dan konsentrasi larutan asam dan basa masing-masing bisa dilihat di tabel 4B sama 4D. Tuh, nanti ya tunjukin. Kita lanjut dulu, di sini ada ini, kita tunjukin dulu deh 4B sama 4D. Nah, ini konsentrasi larutan asam, ini konsentrasi larutan basa. Tuh. Di sini ada analisis kandungan asam asetat dalam sampel cuka komersial. Kan tadi kan ada tuh kan percobaan analisis sampel cuka yang dipakai itu 3 merek cuka yang berbeda. Nah, hasilnya itu di sini once investigated the linear correlations and reproducibility of the distance-based measurements, the mupates were explored to quantitatively the previously established parameters, and a liquid of 10 ml of commercial vinegar was added without prior treatment to the mupate containing the titrating mixture, yaitu NaOH plus PP. Terus habis itu after drying the solution, the distance traveled were measured using a digital caliper. Tuh. Nah, setelah diselidiki korelasi linear dan reproduktivitas pengukuran berbasis jarak ini dapat dieksplorasi untuk menentukan secara kuantitatif kandungan asam asetat dalam sampel cuka komersial tadi. Nah, terus penggunaan parameter yang ditetapkan sebelumnya yaitu aliquot 10 ml cuka komersial ditambahkan tanpa perlakuan sebelumnya ke mupate yang mengandung campuran titrasi, yaitu NaOH plus indikator PP. Nah, terus setelah larutan mengering, jarak yang ditempuh diukur menggunakan digital caliper. Nah, terus di sini it was then possible to calculate the acetic acid content in the vinegar based on the traveled distance. For comparison purpose, conventional acid-base volumetry was used to determine the CH3COOH content in the vinegar, the average contents, and sama dengan 5 determined for both technique. Jadi yang dimungkinkan untuk menghitung kandungan asam asetat dalam cuka berdasarkan jarak tempuhnya, yaitu dengan tujuan perbandingan. Volumetrik asam basa konvensional digunakan untuk menentukan kandungan CH3COOH dalam gar anggur gitu. Terus isi rata-ratanya adalah N sama dengan 5 yang ditentukan untuk kedua teknik yang tadi dilakukan. Terus hasilnya, the result obtained in both techniques were compared using the parity test, and no statistical difference was observed at 95% confidence level. Therefore, the two methods are in a good agreement, demonstrating a good potential of using acid-base titration in mupates for distance-based measurements. Hasil yang diperoleh pada kedua teknik yang dibandingkan dengan menggunakan uji
uji berpasangan dan tidak ada perbedaan statistik yang terlihat pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, kedua metode ini sangat cocok menunjukkan potensi besar penggunaan titrasi asam basa dalam NewPad untuk pengukuran berbasis jarak. Terus yang terakhir itu ada evaluasi NewPad tentang prinsip kimia analitik hijau atau GAC. Nah, the ecological impact of the proposed methodology was evaluated in comparison to the conventional methodology. The analytical greenness atau AGREE calculator developed by Pereira et al. Was used as an evaluation tool. AGREE is an open source software used to calculate the score by converting each of the 12 GAC principles in a 0/1 scale and then presenting it in graphical form. The green color represent the most environmentally friendly value, while the red color show the least agreement with the GAC. Jadi, dampak ekologis dari metodologi yang diusulkan dievaluasi dibandingkan dengan metodologi konvensional, yaitu kalkulator analytical greenness setuju yang dikembangkan oleh Pereira et al. Yang digunakan sebagai alat evaluasi. Terus setuju adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk menghitung skor dengan mengubah masing-masing dari 12 prinsip GAC dalam skala 0 sampai 1, lalu menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, warna hijau menunjukkan nilai paling ramah lingkungan, sedangkan kalau warna merah menunjukkan paling tidak sesuai dengan GAC atau tidak ramah lingkungan. Itu, teman-teman. Nah, udah. Terus ternyata masih ada lagi. Nah, terus the methodology using NewPad demonstrated to be more sustainable than conventional volumetry. Most of the difference are related to miniaturization by decreasing the region volume consumption. Sample size was the generations and allowing in situ analysis. Thus, it can be stated that distance-based titration on NewPads has proven to be a reliable technique for titration. It offers operational simplicity, low instrumental requirements, and the possibility to allow on-site applications are attractive features that contribute to GAC principles. Jadi metodologi menggunakan NewPad terbukti lebih berkelanjutan daripada volumetri konvensional. Sebagian besar perbedaan terkait dengan miniaturisasi dengan mengurangi konsumsi volume reagent, ukuran sampel, timbulan limbah, dan memungkinkan analisis in situ. Dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa titrasi berbasis jarak pada NewPad telah terbukti menjadi teknik yang andal untuk titrasi dan menawarkan kesederhanaan operasional, persyaratan instrumen yang rendah, dan kemungkinan untuk mengizinkan aplikasi di tempat merupakan fitur menarik untuk berkontribusi pada GAC prinsip. Tuh. Nah, mungkin kalau dari perkenalan, percobaan, terus sama hasilnya, sama pembahasan hasilnya tadi udah kita bahas. Nanti kemungkinan aku akan membacakan kesimpulan dari jurnal tersebut apa.
Sebelum mengakhiri video ini, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal ini, yaitu metode deteksi jarak adalah teknik baru yang mampu meniadakan semua instrumentasi analisis standar untuk lebih mudah mengukur sampel dengan biaya reagen yang minimal. Pada jurnal ini menggunakan titrasi asam basa berbasis jarak dalam MUPAD untuk menentukan kandungan asam asetat dalam cuka. Kuantifikasi dilakukan dalam waktu yang singkat, sekitar 10 menit dari penambahan sampel hingga pengeringan, dan jaraknya dapat diukur dengan menggunakan penggaris atau kaliper. Selain itu, biayanya rendah dibandingkan dengan jumlah reagen dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi konvensional. Selain itu, MUPAD memiliki keuntungan karena portable dan analisisnya dapat dilakukan secara real-time sesuai kebutuhan. Lalu, ini termasuk fitur yang membuktikan bahwa metode yang diusulkan memiliki kepatuhan yang lebih luar biasa terhadap prinsip-prinsip BAC daripada volumetri tradisional. Oleh karena itu, jurnal ini percaya kalau jurnal ini bisa dianggap sebagai alat analitik yang benar secara ekologis dengan potensial besar untuk diterapkan di laboratorium pengajaran kimia analitik atau bahkan diadaptasi dan digunakan untuk mendeteksi analit yang berbeda di daerah terpencil tanpa persyaratan instrumen yang canggih gitu. Oke. Maybe that's all from me. Sorry if there is an error in pronunciation of the word. Please forgive and understand. That is all. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.